Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat mengikuti video perkuliahan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti video perkuliahan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hakikat belajar dan pembelajaran, di mana pembahasannya pertama menjelaskan tentang bagaimana konsep belajar dan pembelajaran, kemudian bagaimana juga ciri-ciri bahwa individu dikatakan belajar, kemudian prinsip-prinsip belajar dan tentunya hasil belajar. Belajar merupakan proses manusia yang tentunya sangat kompleks dan ini terjadi pada setiap orang, yang mana berlangsung seumur hidup. Sejak masa bayi atau bahkan sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat. Belajar pada waktu bayi, misalnya bagaimana seorang bayi atau seorang anak menguasai keterampilan-keterampilan yang sederhana. Mulai dari bagaimana bisa memegang mainan, mengenal orang-orang yang berada di sekelilingnya misalnya. Kemudian ketika menginjak masa anak-anak, begitu juga remaja, sejumlah sikap, nilai, begitu juga keterampilan, dan bagaimana juga diantaranya keterampilan sosial juga bisa dicapai. Selanjutnya pada saat dewasa, individu juga diharapkan telah mampu atau bahkan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu. Dan keterampilan-keterampilan yang tentunya sifatnya fungsional. Misalnya bagaimana mampu bekerja dengan cerdas, dengan keras, mampu berwira swasta, mampu menjalin kerjasama atau hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kalau kita melihat bagaimana belajar itu sendiri, ya, belajar bagaikan air yang mengalir di sebuah sungai, yang mana ya terkadang ya mengalir begitu saja, ya, tanpa terasa. Begitu juga dinamis, bahkan penuh risiko, tapi juga menggairahkan. Bahkan kesalahan yang berulang-ulang dilakukan, tetapi kreativitas begitu juga potensi dan ketakjuban mengisi tempat tersebut. Nah, sedangkan mengajar bagaikan tukang bersih sungai, di mana agar air dapat mengalir bebas dari berbagai hambatan, apakah dengan cara mengangkat sampah atau bahkan kotoran yang lainnya, atau bahkan dengan cara bagaimana supaya air mengalir dengan baik, misalnya di sungai, menguruk berbagai apakah lumpur atau bahkan pasir, atau bahkan memindahkan batu, begitu juga kayu. Apalagi pada masa era sekarang, bagaimana bahwa yang namanya belajar dan mengajar itu suatu proses yang saya kira tidak begitu mudah, ya. Tapi tentunya ketika mengajar diharapkan di sini adanya ketulusan hati, begitu juga kesetiaan, kemesraan, kesabaran, cinta, kasih sayang, begitu juga kelembutan, sukacita, bahkan adanya improvisasi, pengendalian diri, mampu memenuhi kegiatan tersebut. Nah, bagaimana kaitannya dengan esensi belajar dalam Islam sendiri? Saya kira sudah jelas, ya, bagaimana dalam Islam itu sejak wahyu yang pertama kali diturunkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui melalui wahyu yang pertama. Sebagian ulama ada yang menyatakan seperti itu, yaitu melalui surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, ya. Dimana walaupun menurut pandangan beberapa pendapat, di antaranya menurut Quraisy Shihab, itu yang namanya Iqra, ya, tidak hanya sekadar membaca, tetapi Iqra itu berasal dari akar kata yang berarti menghimpun, ya. Menghimpun, dari menghimpun kemudian lahir juga berbagai aneka makna, di antaranya menyampaikan, ya, bagaimana seorang guru misalnya menyampaikan berbagai pengetahuan kepada anak, ya, menyampaikan berbagai ilmu yang tentunya
tidak hanya harus dihafal ya, tetapi tentunya harus dikuasai, dimiliki, dihayati, bahkan diamalkan gitu ya oleh seorang anak gitu ya. Kemudian juga menelaah, mendalami, meneliti atau mengetahui ciri-ciri sesuatu, begitu juga membaca tidak hanya teks yang sifatnya tertulis tapi yang tidak tertulis. Kemudian dalam hadis Rasulullah sendiri bagaimana banyak saya kira yang menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu. Begitu juga dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana kedudukan orang yang beriman, kemudian dia juga berilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Tidak hanya saya kira di dunia, termasuk di akhirat. Hadis Rasulullah diantaranya menyatakan bahwa yang namanya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, tidak hanya laki-laki termasuk perempuan. Begitu juga dalam hadis dinyatakan bahwa carilah ilmu, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan bahwa yang namanya para ulama itu merupakan pewaris para nabi ya. Dimana di sini kita dituntut bagaimana pentingnya dan yang namanya mencari ilmu itu suatu keharusan, kewajiban bagi kita apalagi sebagai umat Islam. Apalagi pada era sekarang memasuki era 4.0 ya, dimana berbagai perkembangan begitu juga ilmu pengetahuan yang berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, begitu juga pemikiran manusia itu semakin cepat, semakin dahsyat ya, sehingga ketika kita tidak selalu mencari ilmu, mungkin kita akan ketinggalan gitu ya. Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai membuat kita dibuai gitu ya, jangan sampai kita dibuat lalai padanya gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri membuat kita semakin terpacu ya dalam berbagai hal, harus serba cepat, serba bisa, serba mampu ya, dituntut segalanya ya. Nah, kemudian bagaimana bahwa dalam belajar itu tidak lepas dari yang namanya proses pendidikan ya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa yang namanya pendidikan tidak lepas dari adanya usaha sadar, begitu juga terencana. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar, begitu juga proses pembelajaran supaya apa? Yang diharapkan di sini peserta didik bisa aktif mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Dan diharapkan di sana juga anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya bagaimana pengertian pendidikan itu sendiri? Para ahli ya dalam berbagai referensi menyatakan bahwa yang namanya belajar ya, merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi ya. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Kemudian apalagi? Keterampilan ya. Tidak hanya kemampuan tapi juga keterampilan. Terampil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terampil misalnya dalam berolahraga, terampil dalam berargumentasi dan yang lainnya. Selain itu juga tentunya sikap ya, bagaimana sikap kita tentunya diharapkan berkembang ke arah yang positif, yang lebih baik lagi gitu ya. Nah itu. Dan belajar ini tentunya terjadi pada manusia sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan dan bahkan sampai akhir hayat. Jadi tidak ada batasannya. Yang namanya proses belajar tentu tidak hanya dalam dunia persekolahan, tidak hanya dalam dunia akademis, tidak hanya dalam bangku perkuliahan. Dimanapun kita berada itu diharapkan tidak lepas dari adanya proses belajar. Tidak mengenal ruang, waktu, keadaan, apalagi zaman now gitu ya. Nah itu berbagai media ya sumber belajar itu tentunya bisa digunakan oleh kita sebagai wahana pembelajaran ya, begitu juga wahana belajar.
Dan melalui belajar itu sendiri juga bagaimana manusia kemampuannya bisa ditingkatkan ya. Belajar juga yang mana bisa membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya ya. Bagaimana bahwa manusia melalui proses pembelajaran itu sendiri punya berbagai manfaat, punya berbagai keuntungan ya, baik secara individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu misalnya, bagaimana kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas hidupnya. Diharapkan manusia bisa meningkatkan kehidupannya dari waktu ke waktu, ya, bisa lebih sejahtera, bisa lebih baik lagi. Sedangkan bagi masyarakat, bagaimana belajar itu juga mampu atau mempunyai peran yang sangat penting dalam mentransmisikan budaya, begitu juga pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Manfaat belajar tadi sudah saya katakan bagaimana sebagai manfaat tidak hanya individu ya yang dirasakan, tetapi juga untuk kalangan masyarakat. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan ya. Perubahan dalam dirinya melalui apa? Melalui berbagai pengalaman atau bahkan latihan. Misalnya seorang ibu yang mengikuti seminar tentang pengaturan uang keluarga akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana misalnya mengelola uang keluarga yang kemudian mempengaruhi caranya bagaimana mengelola keuangan keluarga tersebut ya. Belajar juga dalam kamus ya besar bahasa Indonesia ya, secara etimologi atau bahasa diartikan sebagai bagaimana yang namanya belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman ya. Nah itu. Jadi yang namanya belajar itu tidak lepas ya bagaimana bahwa seseorang itu memperoleh berbagai kemahiran ya, begitu juga ilmu ya, melalui berbagai latihan sehingga yang diharapkan tadi adanya perubahan ya. Perubahan apakah dalam hal tingkah laku atau berbagai tanggapan ya. Ketika ada suatu permasalahan dia cepat tanggap, dia cepat respon ya. Tidak cuek gitu ya, tidak masa bodoh, acuh tak acuh ya. Tapi kalau ada berbagai hal yang perlu misalnya penyelesaian, dia cepat untuk memberikan misalnya solusi ya. Itu juga hasil dari pengalaman. Nah, jadi secara umum belajar diartikan sebagai serangkaian kegiatan jiwa begitu juga raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan, yang tentunya perubahan di sini paling tidak menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotorik gitu ya, atau psikomotor. Nah, selanjutnya bagaimana konsep belajar menurut para ahli ya. Dalam berbagai referensi itu dinyatakan bahwa bagaimana belajar itu sendiri diantaranya pendapat dari Gagne atau Gage menyatakan bahwa yang namanya belajar itu tidak lepas dari suatu proses ya. Jadi ada proses, tidak terjadi begitu saja ya. Jadi ada proses ya, ada prosesnya. Prosesnya bisa cepat, bisa lambat atau bahkan ya pelan-pelan saja gitu ya. Nah itu. Jadi ada prosesnya di mana proses tersebut ya seseorang itu bisa berubah perilakunya sebagai akibat dari apa? Dari pengalaman ya. Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dia ya. Berdasarkan latihan-latihan yang dilakukan itu dia mengalami suatu perubahan ya. Apakah semua perubahan dalam kehidupan kita ya, dalam perilaku kita itu dikategorikan sebagai perubahan yang sifatnya belajar? Tentu tidak gitu kan. Tidak semua perubahan dikategorikan belajar. Ada perubahan-perubahan misalnya karena proses kematangan, karena proses
belajar karena proses pertumbuhan atau bahkan karena penyakit tertentu. Jadi tidak semua perubahan itu dikategorikan sebagai belajar, tapi belajar tentunya tidak lepas dari yang adanya perubahan gitu ya. Nah itu. Kemudian menurut B.F. Skinner, yang namanya belajar juga hampir sama, itu adanya suatu perubahan ya yang terjadi, dan di sana ada peluang munculnya apa? Respon. Tentunya di sini karena ini salah seorang ahli dalam teori behavioristik, bagaimana respon yang diharapkan ini terjadi gitu kan. Kemudian menurut Benjamin Bloom dinyatakan bahwa yang namanya belajar tidak lepas adanya perubahan kualitas kemampuan kognitif, begitu juga afektif dan psikomotor ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, begitu juga sebagai masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah ini. Jadi menurut Benjamin ini bagaimana bahwa dengan belajar itu sendiri adanya peningkatan dalam berbagai hal, baik itu sebagai individu ya, sebagai pribadinya, sebagai masyarakat, atau bahkan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana bahwa setiap detiknya dia mengalami perubahan, dia lebih meningkat misalnya dalam hal keimanan, ketakwaannya gitu kan, hidupnya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Selanjutnya, bagaimana juga menurut pendapat Jerome S. Brunner, seorang ahli psikolog, ya, psikologi perkembangan, begitu juga ahli belajar, ya, psikologi belajar, khususnya psikologi belajar kognitif, yang mana menurut Brunner yang namanya belajar yaitu suatu cara bagaimana orang memilih, mempertahankan dan mentransformasi informasi secara efektif gitu ya. Nah itu. Jadi bagaimana bahwa seseorang itu bisa memilih berbagai hal yang dia terima gitu ya. Oleh apa ya? Oleh berbagai indera yang tentunya dia miliki. Apakah indera penciuman, indera pendengaran, indera penglihatan, peraba, perasa, dan yang lainnya. Kemudian menurut Skinner juga yang namanya belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam peluang munculnya respon ya. Sedangkan menurut Travers, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku ya. Jadi ya, bagaimana suatu tingkah laku itu bisa menyesuaikan dengan berbagai hal yang tentunya diharapkan. Oh, ternyata dengan respon seperti ini, oh ternyata hasilnya belum sesuai, nanti ada respon yang lain, harapan yang lain misalnya ya. Nah itu terus aja sampai akhirnya muncul suatu respon yang tentunya diharapkan. Kemudian atau ya penyesuaian tingkah laku yang diharapkan. Cronenberg menyatakan bahwa yang namanya belajar, learning is shown by change ya. Learning is shown by a change in behavior or result of experiences. Jadi yang namanya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman ya. Jadi bagaimana belajar itu sendiri ya, tentunya hampir sama ya, bagaimana bahwa diharapkan dengan berbagai kegiatan belajar adanya suatu perubahan ya, khususnya perubahan dalam hal tingkah laku. Nah, dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ahli tadi ya, kita jelas bahwa yang namanya belajar yang diharapkan yaitu adanya suatu apa? Suatu proses. Prosesnya apa? Proses perubahan. Perubahannya tentu mencakup berbagai hal, tidak hanya satu aspek, tapi mencakup perubahan kognitif, afektif maupun psikomotor. Apakah semua perubahan merupakan hasil belajar? Tentu tidak gitu ya. Ada perubahan misalnya karena pengaruh obat misalnya. Nah, itu bukan hasil belajar. Misalnya ada seorang siswa yang tadinya misalnya siswa pemalu, kemudian karena dia harus tampil gitu ya di depan kelas, dia minum obat gitu ya. Nah, setelah minum obat,
suruh dia tampil ke depan. Kemudian dia berani gitu ya. Nah itu. Kemudian dia berani. Nah setelah dia presentasi, setelah dia tampil ke depan, kemudian dia selesai gitu ya. Nah kemudian setelah itu beberapa saat kemudian gitu ya, setelah efek obatnya hilang, maka dia akhirnya menjadi pemalu lagi misalnya. Nah itu tidak dikatakan sebagai perubahan yang sifatnya hasil belajar, karena yang namanya hasil belajar itu perubahannya tidak hanya sesaat ya, tetapi permanen ya, jadi lama gitu ya. Atau bahkan karena hasil kematangan, itu juga tentu tidak dikatakan sebagai perubahan karena hasil belajar atau karena penyakit tertentu misalnya. Seorang anak yang tadinya selalu ceria, selalu bahagia, kelihatannya happy gitu kan. Nah itu, tapi suatu saat kok dia pagi-pagi sudah murung gitu ya. Ketika ditanya juga dia merasa gimana gitu ya. Nah itu. Oh ternyata setelah kita dekati ya, kita tanya dari hati ke hati, oh ternyata dia merasa apa? Dia merasa tidak nyaman waktu itu. Ketika apa? Ketika baik di sekolah maupun di rumah. Apa? Oh, dia sakit gigi gitu kan misalnya. Oh ternyata karena yang namanya sakit gigi katanya itu mendingan sakit hati ya daripada sakit gigi gitu, apa ya atau tidak gitu kan. Nah itu ya, jadi itu karena apa? Karena adanya penyakit tertentu dan itu akan hilang hanya sesaat saja dalam jangka waktu yang ya bisa jadi relatif singkat gitu ya. Nah itu dikategorikan adanya perubahan, tetapi tentu tidak karena hasil belajar. Tapi yang namanya belajar itu tidak lepas dari suatu aktivitas mental yang tentunya terjadi pada seseorang, dan itu sebagai hasil dari bagaimana seseorang tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, begitu juga sumber belajar, sehingga menghasilkan adanya perubahan yang positif ke arah yang lebih baik, tidak hanya perubahan kognitif ya, afektif dan juga psikomotorik. Nah selanjutnya yang akan kita bahas, apa sih yang dikatakan dengan pembelajaran. Nah pembelajaran itu sendiri berasal dari kata dasar ajar ya. Nah, ajar itu diartikan sebagai petunjuk ataupun sesuatu yang tentunya diberikan orang supaya diketahui atau diturut. Dan akhirnya ditambah awalan pe dan akhiran an menjadi pembelajaran. Yang selanjutnya diartikan sebagai proses, begitu juga perbuatan ataupun cara mengajar atau bahkan mengajarkan sehingga anak mau belajar. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa yang namanya pembelajaran ya itu diartikan sebagai proses atau cara, begitu juga perbuatan bagaimana menjadikan orang atau bahkan makhluk hidup mau belajar ya. Jadi bagaimana di sini tugas seorang pendidik atau tugas seorang guru, begitu juga saya kira sekarang ya orang tua kalau di rumah gitu kan, karena proses pembelajarannya daring, bagaimana supaya anak mau belajar. Nah itu saya kira bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya, tapi jangan juga dianggap sesuatu yang wah sulit bagaimana gitu ya. Nah itu, tapi ya bagaimanapun caranya supaya peserta didik, supaya anak mau belajar dengan berbagai cara gitu ya, bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini nomornya mohon maaf ya, nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang namanya pembelajaran merupakan adanya proses interaksi. Ada proses ya, interaksi. Jadi adanya hubungan, tidak hanya satu pihak tetapi adanya kedua belah pihak, yaitu antar siapa? Antara pendidik dengan peserta didik. Begitu juga sumber belajar. Tentunya ini terjadi juga dalam suatu lingkungan belajar. Nah ini ya. Jadi tidak hanya kalau tadi belajar bisa jadi satu pihak ya, satu orang, itu juga bisa terjadi ya, yaitu diri peserta didik itu sendiri atau si pembelajar. Tetapi yang namanya pembelajaran ini ada proses interaksinya, ada proses hubungan antara kedua belah pihak, yaitu antara pendidik dengan peserta didik gitu ya. Kemudian pembelajaran juga merupakan
perubahan yang bertahan lama dalam perilaku. Begitu juga kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang itu dihasilkan dari praktek ataupun bentuk-bentuk pengalaman yang lainnya. Nah, menurut pandangan Secung ada 4 kriteria dalam pembelajaran itu sendiri. Pertama, paling tidak melibatkan adanya perubahan ya. Jadi proses pembelajaran begitu juga belajar itu tidak lepas yang diharapkan adanya perubahan. Ya, perubahan tidak hanya perilaku ya, tapi tadi mencakup kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian membutuhkan jangka waktu yang lama. Nah itu ya. Jadi adanya proses ya. Bahkan menurut bukunya Ta'limul Muta'alim itu prosesnya tulus zaman ya. Jadi waktunya lama gitu kan. Mungkin ada juga yang langsung terlihat sesaat ya, atau ada waktunya prosesnya. Begitu juga mungkin ya nanti atau lusa. Bahkan ya saya kira hasil dari proses pendidikan, proses pembelajaran itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 6 bulan, 3 bulan seperti menanam jagung, atau bahkan ya 10 tahun ke depan gitu kan, 15 tahun ke depan. Nah itu ya sifatnya apa? Potensial gitu ya. Bahkan terjadi melalui proses pengalaman. Makanya anak bagaimana harus mengalami secara langsung gitu kan, tidak hanya diberikan oleh guru. Karena melalui berbagai kajian penelitian para ahli, terutama dalam ahli pendidikan, itu menyatakan bahwa ketika anak mengalami secara langsung bagaimana proses pembelajaran itu sendiri, itu efeknya akan lama gitu kan. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa what I hear, I forget. Ketika saya mendengarkan, maka saya akan lupa. And what I see, I remember. Dan apa yang saya lihat, maka saya akan ingat. And what I do, I understand. Dan apa yang saya lakukan, maka saya akan mengerti. Nah itunya. Makanya bagaimana bahwa proses pembelajaran itu harus adanya pengalaman secara langsung ya. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya misalnya menyimak saja, tapi bagaimana ya, mulai dari mencari, menggali, menganalisis, bahkan mengembangkan berbagai ilmu itu ya perlu dan harus kita lakukan gitu kan, sehingga wah lebih terasa nih, lebih mengenal. Begitu juga melalui proses penelitian bagaimana bahwa yang namanya kita ketika melakukan itu persentasenya lebih besar gitu kan dibandingkan dari hanya kita mendengarkan saja, bahkan sampai ya 30-35% gitu ya akan dicerna ataupun diserap oleh seseorang ya. Kemudian yang namanya pembelajaran menurut Dufy begitu juga Rohler dinyatakan sebagai suatu usaha yang sengaja. Nah itu ya, jadi sengaja dilakukan gitu ya. Melibatkan begitu juga menggunakan pengetahuan yang sifatnya profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum yang diharapkan. Nah ini tentu dalam tataran dunia akademis atau persekolahan. Nah itu ya. Kemudian menurut Gagne dan Briggs menyatakan bahwa yang namanya pembelajaran atau instruction merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang tentunya berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memperoleh dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Ya, jadi yang namanya pembelajaran ini mencakup berbagai hal ya. Ada suatu sistem ya dalam proses pembelajaran itu sendiri ya. Ada serangkaian peristiwa yang dirancang ya. Bahkan seorang guru, seorang pendidik merancang mulai bagaimana penyiapan RPP ya, penyiapan metode sumber belajar gitu ya. Kemudian juga media ya, mau menggunakan strategi pembelajarannya apa sampai akhirnya evaluasi gitu kan. Itu dirancang sedemikian rupa sehingga bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung efektif dan efisien gitu ya. Bermanfaat, produktif dan tentunya bermakna gitu ya untuk peserta didik. Kemudian dalam standar proses peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa yang namanya proses pembelajaran
pada satuan pendidikan ya khususnya ini diselenggarakan secara interaktif, begitu juga inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk apa? Untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, begitu juga perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah itu. Jadi bagaimana melalui proses pembelajaran diharapkan adanya suatu interaksi interaktif ya, tidak hanya satu pihak tadi, tapi menimbulkan hal-hal yang sifatnya kedua belah pihak, terutama hubungan-hubungan apakah melalui yang sifatnya dialogis gitu kan, saling menginspirasi, memberikan inspiratif gitu kan, karena yang namanya guru tidak hanya fasilitator gitu, tapi inspirator juga. Bagaimana bisa membuat anak terinspirasi gitu ya, bagaimana bisa membuat anak berkembang, termotivasi gitu ya. Selain itu menyenangkan. Jadi kalau pembelajarannya tegang gitu ya, membuat suasana mencekam gitu kan, saya kira itu bukan proses pembelajaran tapi mengintimidasi gitu kan, mungkin menakut-nakuti gitu ya. Nah itu. Kemudian menantang. Jadi ada sesuatu yang membuat anak ingin terus berusaha, berupaya, ingin terus bisa gitu ya. Bahkan memotivasi peserta didik. Wah susah ini Bu, wah kamu pasti bisa, harus bisa gitu kan. Sebisa mungkin ya pokoknya kamu bisa gitu kan. Nah itu. Dan di sini juga bagaimana bisa memberikan ruang yang tentunya aktif bagi anak gitu ya. Sehingga berbagai potensi, kelebihan atau bahkan berbagai hal yang tentunya dimiliki anak bisa berkembang ke arah yang tentunya diharapkan sesuai dengan bakat, minat, potensi gitu kan, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Nah, berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan apakah hakikat belajar, begitu juga pembelajaran, kita bisa menarik benang merahnya bahwa yang namanya proses belajar itu sendiri pertama paling tidak ada proses gitu ya. Jadi tidak terjadi ya begitu saja ya. Ada ada sesuatu yang tentunya terjadi gitu kan, ada prosesnya. Kemudian adanya perubahan. Perubahan tentunya saya kira tidak hanya menyangkut perubahan yang sifatnya tingkah laku, tapi mencakup berbagai hal. Apakah perubahan yang sifatnya kognitif, afektif maupun psikomotorik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya perubahan tersebut relatif permanen ya, menetap dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak hanya sesaat ya, tetapi memakan jangka waktu yang lama. Berbeda dengan perubahan tadi karena apakah penyakit, apakah karena obat-obat tertentu ya atau karena hal-hal yang lainnya. Kemudian perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati saat proses pembelajaran. Terkadang kan kita sebagai guru, aduh kumanya ya teh, budak teh tidak bisa wae gitu kan. Sudah berusaha begini, begitu, kok seperti ini terus gitu ya. Nah itu. Jadi yang namanya proses belajar itu ya harus sabar tadi gitu kan. Bagaimana menghadapinya. Karena ya tidak mungkin saat itu bisa langsung terlihat gitu kan. Apakah esok, lusa, atau masa depan nanti. Kemudian perubahan tingkah laku juga sebagai hasil dari latihan, begitu juga pengalaman. Ada istilah ala bisa karena biasa gitu ya. Jadi sesuatu itu harus dibiasakan, harus sering dilatih gitu ya. Nah itu, ketika teman-teman mahasiswa misalnya ingin Anda bisa bahasa, misalnya bahasa Inggris, tidak hanya cukup ketika misalnya Anda perkuliahan, tapi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, sering percakapan, begitu juga sering mengkaji bahasa itu sendiri, mendengarkan ya. Bahkan keterampilan bahasa kan mencakup berbagai hal, mulai dari keterampilan mendengarkan gitu kan, keterampilan menyimak ya, mendengarkan, membaca, menulis gitu ya. Kemudian ya keterampilan berbahasa itu sendiri gitu ya, untuk mengungkapkan gitu ya. Kemudian pengalaman atau latihan akan memberi penguatan. Jadi melalui pengalaman yang langsung dilakukan tadi, melalui praktek gitu ya,
begitu juga latihan yang dilakukan secara terus-menerus, maka di sana akan memberikan penguatan gitu ya. Bagaimana misalnya ketika teman-teman mahasiswa belajar dulu ketika naik motor misalnya, belajar naik motor kan pertama kali, aduh gimana ya, ada orang yang menyapa juga bagaimana, mau belok ke kiri seperti apa, ke kanan juga bagaimana gitu ya. Tapi kalau mau nanjak, aduh gimana gitu kan, memadukan berbagai hal gitu ya, ngoper dan yang lainnya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah matic gitu ya, sudah otomatis gitu ya. Itu sudah, kalau sudah biasa itu ya refleks gitu ya. Nah itu. Jadi itulah ciri-ciri dari apa? Belajar. Kemudian berlanjut pada bagaimana bahwa yang nanyanya proses belajar ya, menurut Gagne itu ada 8 tipe ya. Dari belajar yang sifatnya sederhana menuju pada belajar yang sifatnya kompleks ya. Pertama ada yang disebut dengan belajar melalui signal ya. Nah, belajar signal ini merupakan bentuk belajar yang paling sederhana, yaitu bagaimana memberikan reaksi terhadap suatu perangsang tertentu. Misalnya, reaksi jantung kita berdebar ketika mendengar suara gemuruh ya, atau guntur gitu ya. Atau contoh yang lain misalnya, ketika kita mendapatkan guru yang ya galak misalnya ya, guru yang menyeramkan, tidak menyenangkan, itu merupakan sebagai signal atau bahkan perangsang yang mana dapat menimbulkan bahwa reaksi anak tidak menyenangi mata pelajaran tersebut gitu ya. Jadi udah pelajarannya susah, gurunya juga ya tidak menyenangkan gitu ya. Seri acan gitu ya. Mau anak suka bisa pelajarannya gimana gitu ya. Jadi ya respon guru itu saya kira ya hal yang paling utama gitu kan. Nanti hal-hal yang lainnya akan mengikuti ya. Kemudian belajar mereaksi perangsang melalui penguatan gitu ya. Nah, yaitu di sini bagaimana memberikan reaksi yang berulang-ulang manakala terjadi reinforcement atau penguatan. Misalnya, ketika guru memberikan penguatan kepada setiap siswa yang mana dia berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan, maka perilaku tersebut akan terus diulang oleh siswa. Jadi ketika ada siswa yang nanya gitu ya, nah bagaimana melalui pertanyaan tersebut, oh kamu bagus misalnya, oh kamu udah berani ya, maka siswa tersebut akan termotivasi gitu kan untuk bagaimana selalu bertanya atau bahkan menanggapi gitu ya. Selanjutnya belajar membentuk rangkaian ya, yaitu belajar bagaimana menghubungkan gejala atau faktor yang satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan atau rangkaian yang tentunya berarti. Misalnya belajar mengoperasikan komputer. Nah, pertama kali misalnya kita biasanya kalau menekan komputer itu mulai dari tombol power, kemudian sampai menunggu tampilan di layar monitor muncul, kemudian menggerakkan kursor dengan mouse untuk memilih misalnya menu, membuka file, selanjutnya mengetik, kemudian memasukkan data, menyimpan dan keluar dari menu utama. Nah, itu bagaimana membentuk suatu rangkaian tertentu gitu ya. Nah, itu. Kemudian belajar asosiasi verbal, yaitu bagaimana memberikan reaksi dalam bentuk kata-kata, begitu juga bahasa terhadap perangsang yang diterimanya. Misalnya, ketika guru bertanya, coba sebutkan bagaimana struktur kalimat dalam bentuk present continuous tense. Nah, kemudian anak menjawab ya dengan berbagai asosiasinya gitu ya. Dan dia menjawab juga secara tepat misalnya. Kemudian yang selanjutnya belajar membedakan hal yang menjemuk, yaitu bagaimana memberikan reaksi yang berbeda terhadap perangsang yang diterimanya. Misalnya bagaimana kemampuan untuk dapat menyebutkan jenis suatu klasifikasi atau rumpun berdasarkan karakteristik tertentu. Nah itu ya. Jadi bagaimana di sini anak bisa membedakan misalnya benda berdasarkan bentuk misalnya, berdasarkan warna, ciri-ciri tertentu
tertentu. Oh, ini bentuknya yang segitiga, silahkan dipisahkan. Anak bisa di sini membedakan ya. Kemudian belajar konsep, yaitu bagaimana menempatkan objek menjadi satu klasifikasi tertentu. Nah, kemampuan konsep ini berhubungan dengan kemampuan bagaimana menjelaskan sesuatu berdasarkan atribut yang dimilikinya. Misalnya, konsep manusia, anjing, kera merupakan konsep binatang menyusui. Sedangkan misalnya motor, beca, ya, kereta api, nah itu merupakan salah satu ya dari berbagai jenis alat transportasi misalnya darat. Kemudian belajar kaidah atau belajar prinsip, yaitu bagaimana belajar menghubung-hubungkan beberapa konsep. Misalnya setiap makhluk hidup memberikan atau membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya ada juga contoh yang lain, percampuran akan dipercepat dengan cara pengadukan atau kita ingin cepat pakai apa? Blender gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya belajar bagaimana memecahkan masalah, yaitu bagaimana menggabungkan beberapa kaidah atau prinsip untuk memecahkan persoalan. Nah, itu ya bagaimana itu merupakan salah satu tingkatan yang paling tinggi. Misalnya bagaimana kemampuan untuk melakukan fermentasi ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembahasan selanjutnya hasil belajar. Nah, berkaitan dengan hasil belajar ini, menurut Benjamin Bloom ini paling tidak ada 3 ranah atau domain ya. Mulai dari ranah kognitif ya, ini biasanya berkaitan dengan bagaimana kognitif itu berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau sesuatu yang sifatnya logis yang bisa diukur dengan pikiran atau bahkan nalar. Ini juga mencakup berbagai tingkatan mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan bahkan sampai penilaian. Nah, selanjutnya hasil belajar yang kedua yaitu affective domain atau kawasan afektif, yaitu bagaimana melalui kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti misalnya perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral atau yang lainnya. Nah, kawasan ini juga ada tingkatannya mulai dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian sampai karakterisasi. Dan terakhir menurut Bloom itu aspek yang ketiga yang disebut dengan psikomotorik domain atau domain psikomotor, yaitu bagaimana bahwa melalui kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan. Di sini melibatkan berbagai fungsi sistem saraf, begitu juga otot, dan begitu juga fungsi psikis yang lainnya. Ini juga sama tahapannya, paling tidak melalui tahapan kesiapan, meniru, membiasakan sampai akhirnya beradaptasi. Nah, sedangkan menurut Gagne, hasil belajar ini mencakup paling tidak 6 aspek. Pertama ada yang disebut dengan informasi verbal, di mana di sini anak menguasai berbagai informasi dalam bentuk verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya dalam pemberian nama-nama terhadap suatu benda, definisi ataupun yang lainnya. Yang kedua, kecakapan intelektual ya. Jadi bagaimana melalui kecakapan intelektual ini anak terampil ya dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang dihasilkan yaitu simbol-simbol, yaitu bagaimana penggunaan simbol misalnya dalam hal matematik, termasuk di sini keterampilan intelektual, bagaimana kecakapan membedakan atau discrimination, begitu juga memahami konsep dari mulai konsep yang konkret, kemudian abstrak, aturan, hukum, belajar kaidah ataupun yang lainnya, bahkan sampai akhirnya bagaimana anak mampu memecahkan berbagai permasalahan yang tentunya dihadapi. Kemudian strategi kognitif, di mana melalui strategi kognitif ini individu cakap untuk melakukan pengendalian, begitu juga pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Ya. Dalam konteks proses pembelajaran misalnya bagaimana strategi kognitif itu merupakan kemampuan mengendalikan ingatan, begitu juga cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang tentunya efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya sikap ya. Sikap yaitu kesiapan atau kesediaan seseorang ya
untuk menerima atau bahkan menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Apakah objek tersebut berarti atau tidak bagi dirinya? Nah, hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih berbagai macam tindakan yang akan dilakukan, atau dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa tertentu, ya. Nah, hasil belajar sikap ini biasanya terlihat dalam bentuk kemauan, ya, kemudian minat, perhatian, ya, perubahan perasaan dan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kecakapan motorik, ya. Di mana kecakapan motorik merupakan hasil belajar yang berupa kecakapan-kecakapan pergerakan yang itu dikontrol oleh otot, begitu juga fisik. Dan itu biasanya berhubungan dengan kesanggupan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan gerakan anggota badan, sehingga memiliki urutan rangkaian gerakan yang tentunya teratur, luas, tepat, cepat, begitu juga lancar. Nah, itu ya. Oke, saya kira berkaitan dengan bagaimana proses belajar, ya, apa hakikat belajar, begitu juga pembelajaran. Yang namanya belajar dikatakan sebagai suatu kegiatan, ya, aktivitas mental yang terjadi pada seseorang ketika orang tersebut berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sehingga terjadi adanya perubahan ke arah yang positif, yang lebih baik, baik itu perubahan kognitif, afektif maupun psikomotor, gitu ya. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu cara, suatu aktivitas bagaimana adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar tertentu, sehingga diharapkan bagaimana si pembelajar itu mau melakukan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang namanya ciri-ciri belajar tadi mencakup, ya, mulai dari bagaimana yang namanya belajar tidak lepas adanya proses perubahan, kemudian relatif permanen atau lama, kemudian juga perubahan tersebut tentunya hasil dari sesuatu yang sifatnya berulang, latihan, begitu juga pengalaman akan memberi penguatan. Kemudian hasil belajar itu paling tidak kalau menurut Bloom ada 3, ada kognitif, afektif maupun psikomotorik, ya. Sedangkan menurut Gagne, ya, itu paling tidak ada 6, mulai dari informasi verbal, kecakapan intelektual, simbol, kemudian strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik, ya. Saya kira cukup saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.